Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yunita Anjani. Kalian bisa panggil saya Kariska ataupun Miss Rizka. Nah, di sini kita akan belajar tentang prakarya. Langsung mulai ya. Untuk yang pertama, karena ini kita baru pertama kali belajar, kita mulai dari modul pertama, yaitu teknologi dan masa depanku. Nah, di modul pertama ini, yaitu ada tentang profesi dan pengaruh teknologi. Nah, pekerjaan dan profesi. Pekerjaan ini bisa kita lihat atau bisa kita ketahui, pekerjaan mempunyai dua jenisnya, yaitu pekerjaan menghasilkan produk yang berupa barang ataupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Untuk pekerjaan menghasilkan produk, yaitu seperti pabrik mobil, pabrik TV, pabrik yang lainnya, ataupun seperti perkebunan, peternakan. Nah, untuk contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu pelayanan, seperti guru, dokter, jaksa, hakim, pedagang, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari jenis-jenis pekerjaan. Nah, apa sih bedanya pekerjaan dengan profesi? Nah, yang kita ketahui kalau pekerjaan yaitu pekerja atau karyawan bisa pekerja profesional dapat dijelaskan melalui ilustrasi ini ya. Seseorang yang berprofesi sebagai guru atau dosen, maka sudah barang tentu orang tersebut bekerja di sektor pendidikan. Tetapi ada juga orang yang bekerja di sektor pendidikan, tapi pekerjaannya bukan sebagai guru atau dosen. Bisa seperti bagian administrasi, gitu. Nah, kalau untuk profesinya itu, pekerjaan sebagai guru atau dosen harus mempunyai syarat kewenangannya, sehingga tidak dibenarkan untuk menjadi guru apabila mempunyai kualifikasi sebagai guru. Ada juga seperti jaksa juga sama. Jaksa kan berprofesi, jaksa merupakan profesi yang ada di sektor atau bidang hukum. Nah, berarti kalau profesi dikatakan sebagai profesi adalah apabila ia mempunyai kecakapan atau keahlian khusus untuk menangani suatu bidang keahlian dan tidak boleh pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang belum mempunyai kewenangannya. Nah, di sini ada syarat khususnya sebagai pekerja profesi, yaitu menguasai, mempunyai kewenangannya, terikat ketentuan-ketentuan norma, mengikuti pendidikan dan pelatihan. Jadi yang dimaksud sebagai profesi adalah jenis pekerjaan yang dikerjakan atau dimiliki seseorang dengan kecakapan khusus, dengan keterampilan khusus di bidang pekerjaan ataupun dan pendidikannya. Nah, sekarang peran teknologi. Berbicara dengan teknologi sekarang berkembang sangat pesat. Teknologi ini sekarang bukan lagi hanya untuk gaya, tren, ataupun gaya hidup kita, gitu, tapi sudah sebagai suatu kebutuhan yang ada pada diri seseorang. Hal ini kita bisa lihat dari orang-orang di sekitar kita dan dalam kehidupan mereka sehari-hari selalu memanfaatkan teknologi untuk kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Tujuannya adalah untuk membantu, mempermudah, mempercepat, dan bahkan kita sendiri pun juga menggunakan teknologinya. Di teknologi sendiri,
ada banyak sekali dampak positifnya di teknologi bisa apabila kita penggunaannya dengan benar. Nah, ada juga yang dampak negatifnya, ya, seperti informasi yang menyesatkan atau konten-konten yang menurunkan tingkat moral anak apalagi. Nah, di dalam teknologi juga sendiri ini memunculkan profesi baru. Nah, di sini kita lihat yaitu adalah adanya profesi baru yang sekarang adalah yang sangat sering kita dengar juga, yaitu munculnya angkutan berbasis online seperti Grab atau Gojek. Ada juga di bidang logistik, yaitu pengiriman surat yang biasanya kita lewat pos, bisa kita kirim melalui email cepat. Hanya beberapa detik sudah sampai ke penerimanya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada keselamatan kerja. Keselamatan kerja ini sangat penting dalam kita bekerja di perusahaan yang menggunakan alat-alat. Ada banyak juga ruang praktek yang terdapat alat-alat yang menimbulkan kecelakaan dalam pekerjaan tersebut. Nah, kita harus tahu dengan 6T. 6T itu tidak berhati-hati, tidak memperhatikan, tidak tahu, tidak tangkas, tidak pengalaman, dan tidak waspada. Nah, oleh karena itu keterlibatan dalam bekerja menjadi salah satu kegiatan yang Anda ketahui dan sangat penting untuk diperhatikan. Nah, 6T ini. Keselamatan, ketentuan keselamatan kerja. Adapun ketentuan-ketentuannya yaitu janganlah berdesakan, jagalah agar peralatan kerja tetap dalam kondisi baik, selalu dipantau. Terus jagalah agar tangan Anda jangan terlalu dekat kalau misalnya pekerjaannya menggunakan pisau atau pemotong, dan gunakan alat keselamatan kerja yang seperti misalnya kalau di lab bisa menggunakan kacamata atau pelindung kepala ataupun penutup hidung gitu, ataupun pelindung lainnya juga. Nah, yang kelima yaitu perhatikan rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja. Pastinya kalau di perusahaan-perusahaan, apalagi di pabrik, banyak juga rambu-rambu seperti ini. Ataupun di perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, ini rambu-rambu keselamatan. Yang selanjutnya, hati-hati dengan peralatan mesin yang berputar. Jaga kebersihan ruang laboratorium. Nah, ini. Yang selanjutnya itu kondisi lingkungan untuk bekerja. Kondisi lingkungan yang nyaman akan mempengaruhi bagaimana kita untuk bekerja. Nah, di sini ada pencahayaan. Pencahayaan ruangan kerja juga berpengaruh bagi kita, apalagi untuk mata kita. Pantulan cahaya atau silau, nah, ataupun pencahayaan yang kurang terang, kurang baik, itu adalah salah satu pengaruh juga untuk kinerja kita. Yang kedua, temperatur atau ventilasi. Di ruangan, di tempat kita kerja harus mempunyai temperatur yang baik dan ventilasi untuk keluar masuknya udara. Yang ketiga adalah kebisingan atau berisik. Kebisingan dapat ditimbulkan oleh letak ruangan kerja yang dekat dengan keramaian ataupun suara dari peralatan kantor yang lain. Selanjutnya,
Oke, gambar teknik. Gambar teknik berkaitan dengan teknik disebut gambar teknik berkaitan dengan teknikan disebut gambar teknik. Nah, gambar teknik ini berfungsi untuk menyampaikan informasi, menyampaikan dan penggunaan keterangan atau data teknis dan cara-cara atau perencanaan dan penyiapan informasi. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari gambar teknik dasar dalam pembuatan gambar teknik, yaitu gambar proyeksi. Nah, proyeksi ini diartikan sama dengan kata bayangan. Gambar proyeksi ini gambar bayangan suatu benda yang berasal dari benda nyata atau imajiner yang dituangkan dalam bidang gambar. Membuat gambar proyeksi akan berkenaan dengan arah garis pemroyeksi yang meliputi sejajar, paralel, dan memusat atau sentral arahnya. Lanjut kita. Nah, proyeksi ini ada dua, yaitu ada proyeksi Eropa dan proyeksi aksonometri atau bisa kita kenal sebagai proyeksi isometris. Proyeksi Eropa yaitu proyeksi tekniknya yang relatif sederhana dibandingkan teknik yang lainnya. Nah, proyeksi Eropa menampilkan pandangan atas, pandangan depan, pandangan samping dari suatu objek. Ada proyeksi ini 3 dimensi, yaitu objek 3 dimensi akan diproyeksikan pada kuadran yang terdiri dari 3 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran ketiga. Kuadran 1 yang berfungsi untuk menampilkan bayangan benda tampak dari atas. Kuadran kedua bayangan benda dari depan, dan kuadran 3 untuk bayangan benda tampak dari samping kiri. Benda yang berbentuk 3 dimensi diubah sedemikian rupa menjadi 2 dimensi. Nah, contohnya ini. Tadinya sudah berbentuk, kalau untuk proyeksi Eropa, kita bikin seperti 2 dimensi. Hanya kita bisa lihat dari depan. Selanjutnya, proyeksi isometris. Nah, proyeksi isometris ini adalah termasuk kelompok proyeksi sejajar, paralel, dan juga tegak atau ortogonal. Nah, ini dia bentuknya. Dia sudah berbentuk, sudah menjadi bentuk. Oke, kita sudah selesai untuk modul yang pertama. Kita lanjutkan untuk modul yang kedua. Nah, untuk modul yang kedua ini tentang teknologi, hidupku menjadi mudah. Nah, pemanfaatan produk teknologi sederhana. Adapun pengertian dan bentuk produk teknologi sederhana. Pertama, pengertian dari teknologi. Teknologi diambil dari bahasa Yunani yaitu teknologia, yang dibentuk dari 2 kata yaitu tekne yang berarti keahlian dan logia yang berarti pengetahuan. Ada juga sumber lainnya yang menyatakan bahwa teknologi berasal dari bahasa Latin yaitu texere, berarti menyusun atau membangun. Nah, yang mengandung arti teknologi itu pengetahuan, keahlian, ataupun menyusun atau membangun. Nah, bisa disimpulkan bahwa teknologi mengandung arti pengetahuan mengenai kemampuan manusia dalam menyusun dalam membuat sesuatu.
Nah, teknologi dari zaman ke zaman, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang sangatlah berkembang secara pesat. Nah, seperti ini di sini ada contoh teknologi roda. Merupakan contoh suatu perkembangan teknologi dari teknologi sederhana menjadi teknologi yang kompleks. Nah, sudah kelihatan kan kalau zaman dulu atau zaman Yunani kuno, dia masih menggunakan rodanya dari batu. Lalu berkembang lagi menjadi kayu yang sudah ada ini apa namanya karetnya, lalu berkembang lagi dan sampai roda yang sekarang. Nah, di sini juga ada perkembangan evolusi pisau dari zaman ke zaman. Nah, zaman purba dulu hanya menggunakan batu yang diruncingkan. Nah, lalu menggunakan batu yang ada kayunya dan sampai pisau yang zaman sekarang. Nah, teknologi dibagi menjadi dua macam, yaitu teknologi sederhana dan teknologi modern. Nih, perbandingannya nih, teknologi sederhana, alat dan bahan digunakan mudah didapatkan karena dia masih menggunakan alat-alat yang ada di alam. Yang kedua, produksinya lama karena yang membuat itu masih manusia tanpa menggunakan mesin-mesin. Tidak menimbulkan polusi, memanfaatkan tenaga yang tersedia di alam, masih banyak membutuhkan keterlibatan manusia. Dan teknologi yang sekarang atau teknologi modern, alat dan bahan yang digunakan dirancang khusus. Terus produksinya cepat, tapi dia berpolusi, menyebabkan polusi, entah itu polusi udara, air, ataupun polusi tanah. Yang selanjutnya memiliki mesin yang rumit, dan manusia yang terlibat hanya sedikit. Nah, selanjutnya mencari ide produk. Mencari ide produk. Apa sih itu ide? Ide yang bisa kita kenal sebagai istilah gagasan. Nah, produk yang dibuat lahir dari gagasan-gagasan manusia yang berasal dari upaya intinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dia mencari produk-produk baru. Nah, bagaimana aja untuk mencari ide? Nah, ada nih. Yang pertama, pengembangan dari kondisi yang sudah ada. Nah, dari pengembangan kondisi yang sudah ada nih, pencarian konsep baru ini memicu pemikiran akan cara-cara baru yang mengembangkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Sudah ada dan dia perbaiki kembali. Nah, yang kedua mencari tahu dari lingkungan yang baru. Yang ketiga mencoba berpikir dengan cara yang berbeda. Ini yang kreatif. Dia ini ketika banyak orang melakukan hal yang sama atau cara berpikir yang tidak berbeda, mengapa saya harus seperti itu? Nah, saya punya pemikiran yang lain. Dan saya punya kebenaran untuk melakukan hal yang saya mau. Jadi berbeda itu tantangan. Oke. Yang keempat, menggabungkan dua atau beberapa unsur. Meminta pendapat orang lain, mengubah kalau tadi kan yang pertama ini mengembangkan yang sudah ada menjadi kondisi yang baru, kalau ini mengubahnya. Nah, yang ketujuh mencari referensi sebanyak mungkin. Kita bisa menggunakan internet, apalagi sekarang internet sudah ada semuanya di internet, yaitu menggali inspirasi lewat gambar atau misalnya Google Image.
Nah, habis kita sudah mencari, kita kembangkan dan prosesnya menjadi sesuatu pemikiran yang baru. Yang selanjutnya, catat setiap yang baru yang terpikirkan. Oke, selanjutnya menentukan ide pokok. Nah, ide pokok teknologi sederhana yang akan ditentukan itu dapat diputuskan berdasarkan fungsinya, fungsi, wujud, dan bentuknya. Nah, kalau untuk yang fungsinya ada dua nih, ada nilai praktis, adapun nilai yang estetik. Untuk nilai praktis itu mempunyai kegunaannya. Nah, seperti sehari-hari kita menggunakan kursi untuk duduk, bisa juga membuat lemari untuk pakaian ataupun yang barang-barang yang ada gunanya. Nilai estetik. Nah, nilai suatu produk yang sengaja dibuat dalam bentuk yang tidak hanya untuk digunakan saja atau benda pakai, melainkan memberikan kesan bagus agar benda tersebut memiliki daya tarik yang tinggi. Nah, seperti apa nih? Seperti seni batik yang diterapkan pada kayu ataupun seni ukir yang digunakan untuk kursi dan sebagainya. Oke, lanjut. Yang kedua di sini ada wujudnya. Kita pasti sudah tahu ada wujudnya itu ada dua jenis. Yang pertama produk yang dua dimensi, yaitu produk yang hanya dilihat hanya satu arah. Nah, karena hanya mempunyai panjang dan lebar saja. Kita bisa lihatnya dari depan saja, seperti batik, tenun, wayang kulit, anyaman, ataupun seperti figura juga sama. Nah, yang produk yang tiga dimensi ini produk yang tidak hanya memiliki panjang ataupun lebar, tetapi memiliki kedalaman atau volumenya. Nah, seperti kotak tisu, alat rumah tangga, patung, ataupun yang benda-benda bisa kita lihat dari segala arah. Ya, selanjutnya unit kedua dalam modul ini yaitu aku sang desainer. Nah, desainer, apa itu desainer? Nah, desainer adalah seseorang perancang, sebagai perancang. Nah, yaitu orang yang memiliki kemampuan mewujudkan ide yang berbentuk angan-angan atau ilusi yang berdampak yang tidak nampak bentuknya menjadi benda yang nyata dan berwujud dapat dilihat oleh mata. Nah, siapa saja yang bisa menjadi seorang desainer? Nah, tentunya kita semua bisa menjadi seorang desainer. Asalkan dia memiliki minat dan pengetahuan yang cukup, terus berlatih ataupun mencari referensi dari manapun atau bertanya, dan jangan cepat menyerah, kita akan bisa menjadi seorang desainer. Nah, siapa yang berminat menjadi seorang desainer? Selanjutnya kita belajar tentang pengetahuan wujud. Nah, pengetahuan wujud membuat karya desain merupakan pewujudan dari gagasan atau ide. Ide adalah hasil pemikiran yang berawal dari suatu khayalan atau imajinasi. Nah, kita kan sering bermimpi-mimpi itu. Nah, lanjutnya gambaran yang tertangkap dari khayalan seseorang dapat diwujudkan dalam bentuk karya dan menghasilkan produk yang berguna bagi masyarakat. Unsur-unsur bisa berupa garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, bisa gelap terang dan ruang. Nah, garisnya nih. Garis itu ada banyak nih. Ada yang garis mendatar, ada garis tegak, garis miring, atau serong atau diagonal, garis melengkung, garis zigzag,
garis bersilangan, garis yang sejajar, dia lurus sama. Dan ada garis spiral ataupun garis yang gerombang. Selanjutnya ada bidang. Bidang ini seperti ada bidang segi empatnya seperti persegi, ada segitiga, lingkaran, ataupun yang segitiga. Lengkung atau bentuk yang bebas atau lengkung. Bentuknya ada yang bersifat tajam, bersifat lentur juga bentuk bidangnya. Sekarang bentuknya nih. Bentuk terjadi melalui penggabungan unsur bidang. Misalnya sebuah kotak berwujud dari sisi bidang yang disatukan. Kesan dan sifat suatu benda lebih ditentukan oleh nada gelap terang, warna dan tekstur benda. Bentuk yang melalui penggabungan unsur bidang. Selanjutnya, warna. Ada 3 jenis warna dasar. Ada 3 jenis warna dasar, yaitu merah, kuning, dan biru. Oke, selanjutnya ada warna, yaitu ada 3 jenis warna dasar, yaitu merah, kuning, dan biru. Nah, dari ketiga warna ini bisa memperoleh berbagai jenis warna-warna lainnya, dicampur-campur. Nah, di sini ada contohnya. Ada contohnya nih. Merah ketemu sama apa ini? Merah ketemu sama kuning. Ada 3 warna kan tadi, merah, kuning, biru. Merah ketemu sama kuning. Kalau merahnya lebih banyak jadi merah kejinggaan, jingga, kuning kejinggaan, atau ini merah sama kuning bisa jadi ini warnanya, ataupun kuning sama hijau bisa jadi ini warnanya tuh. Oh salah, kuning sama biru. Ya, kuning sama hijau juga bisa. Kuning sama hijau, jadi kuning kehijauan. Atau kuning sama biru. Bisa nggak pernah biru? Oh nggak bisa. Dia hijau sama biru, bisa jadi biru kehijauan. Atau merah sama biru bisa menjadi ungu. Kalau merahnya lebih banyak berarti merah keunguan atau biru keunguan kalau birunya lebih banyak. Dan tekstur. Nah, teksturnya nih ada yang tekstur halus, ada yang tekstur kasar. Nah, tergantung dari bendanya. Kalau batu berarti dia kasar. Kalau misalnya batunya sudah dikikis ataupun sudah dihaluskan ya menjadi halus batunya. Ataupun kayu, ada yang kasar, ada yang halus, ada kain juga, kaca, plastik, dan kertas. Itu bisa halus. Nada gerak terangnya. Benda yang tertimpa cahaya secara langsung atau tidak langsung. Ada sisi yang gelap, ada sisi yang terang. Penggambaran bentuk benda yang baik salah satunya ditentukan oleh kelihayan menentukan sisi gelap, terang yang tepat. Nah, berarti dia cahayanya dari sini. Ini lebih gelap. Nada gelap menunjukkan kedalaman, begitu sebaliknya. Jauh, lebih jauh. Yang selanjutnya itu ruang. Dalam seni bangunan, ruang terbentuk atas 2 atau beberapa dinding. Ruang juga bisa
berupa rongga yang terdapat dalam seni patung. Ini salah satu. Desain juga memanfaatkan asas-asas dalam seni rupa murni. Yang selanjutnya, ruang itu mempunyai komposisi tata susunan yang menyangkut keseimbangan kesatuan, irama dan keselarasan. Keseimbangan, balance, ada yang kesatuan, irama dan keselarasan. Yang B yaitu proporsi. Nah, proporsi yaitu kesan membandingkan yang ideal, pantas, atau sesuai antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang alat dan bahan. Alat, tools yang harus kita ketahui dalam penggunaan teknologi sederhana. Alat-alatnya seperti ada alat petukangan, tang, obeng, palu, gergaji, ini semua mempunyai fungsinya masing-masing. Seperti tang untuk apa, mencabut, seperti obeng, pasti kalian juga sudah tahu, seperti gergaji ataupun palu. Nah, ada lagi juga kapak, ada bor, dan ada pahat. Nah, ini semua mempunyai fungsinya masing-masing. Dan ada juga alat-alat pendukung lainnya, seperti meteran, waterpas, penggaris, dan lain-lain. Yang kedua ada bahan. Bahannya itu ada yang dari logam, ada yang dari plastik, ada yang dari kaca, dari kayu. Pasti ada bentuk ada sifat-sifatnya atau kriterianya. Kalau dari logam itu tidak menyerap air. Ada juga dia tidak tahan panas, misalnya gitu. Ataupun dari plastik tidak menyerap air, tapi mudah terbakar, mudah pecah, dan juga lentur. Dari kaca, mudah pecah, tidak menyerap air, bening atau transparan. Dari kayu, mudah lapuk, tapi dia keras, kuat. Nah, plastik ada kan yang bersifat isolator dan konduktor, yaitu yang pengantar panas dan tidak pengantar panas. Yang biasanya pengantar panas itu yang benda-benda yang ada logamnya atau ada besinya. Karet, kain, kertas. Nah, membuat sketsa. Nah, ada pun aturan dalam menggambar sketsa. Yang pertama, membuat kerangka, yaitu terdiri dari garis vertikal, horizontal, maupun lengkung, gitu, tipis. Nah, buat garis secara tipis, karena kita hanya membuat sketsa, dan nanti kalau misalnya sudah semuanya sudah jadi, bisa kita tebalkan. Fungsinya untuk apa sih kita menggambar sketsa? Yaitu mewujudkan gagasan dari bentuk khayalan menjadi bentuk fisik, tapi masih samar-samar. Nah, yang kedua, mencatat atau mempertajam pengalaman dan meminimalisir kesalahan. Oke, yang selanjutnya, beragam pilihan media gambar antara lain. Ya, pastinya kita bisa menggunakan apapun, bisa menggunakan pensil, media gambarnya. Kontek itu adalah warna yang sangat hitam dan lunak, cocok untuk membuat gambar potret atau benda yang bertekstur halus. Sama sih, intinya sama kayak pensil gitu. Bisa menggunakan pastel dan krayon, drawing, pen dan mili pen, spidol,
cat poster, tinta, cat minyak, kain kanvas. Nah, ini medianya nih. Kalau tadi ini kan untuk menggambarnya, kalau ini media ini. Nah, bisa menggunakan kuas, palet, ataupun menggunakan komputer. Nah, di komputer ini ada software yang digunakan pada desainer adalah Photoshop, CorelDRAW, 3D, Max, dan lain-lain. Nah, kalau yang sudah modern bisa menggunakan komputer, yang sudah bisa menggunakan. Yang pertama nih, Nah, mari mulai menggambar sketsa, yaitu siapkan peralatannya. Cara-caranya pasti siapkan peralatannya. Nah, tadi seperti bisa menggunakan pensil, yang lainnya yang mau menggunakan kertas ataupun menggunakan kain kanvas. Nah, siapkan. Terus yang kedua, yang B, yaitu cara menggoresnya. Untuk membuat sketsa dengan pensil sebaiknya jangan menggores terlalu keras. Cukup ringan dan tipis sehingga ketika ada yang salah, kita mau hapus dan mudah untuk dihapus dan dibentuk kembali. Yang selanjutnya menggunakan objek sebagai acuan atau menggunakan contohnya. Ataupun bisa menggunakan imajinasi saja juga bisa. Yang selanjutnya posisi lembar atau gambar ketika menggambar. Nah, posisinya tipsnya yaitu dalam cara menggambar sketsa tentang posisi menempatkan lebar gambar, tempatkan lembar gambar secara tegak sehingga sejajar dengan objek yang digambar lebih baik daripada menggambar di alas yang mendatar. Menggunakan Nah, ini dia contohnya nih. Ragam sketsa dalam karya seni. Menggambar mobil dan menggambar apa ini? Air ya, drum air. Nah, yang unit selanjutnya yaitu aku bisa berkarya membuat produksi teknologi sederhana. Nah, teknologi ada teknologi putar, teknologi tarik, teknologi pukul. Putar seperti jam tangan, engkol, dan bor. Teknologi tarik seperti sepeda, beca, dan teknologi pukul, genderang, palu, dan alu. Teknologi sederhana berenergi alam. Kalau tadi manusia, kalau ini sekarang alam itu penggerakan berenergi angin yang fungsinya mengubah benda menjadi benda mati menjadi benda bergerak. Nah, pergerakan berenergi air, tadi angin, air. Nah, yang ketiga, teknologi sederhana berenergi listrik. Teknologi ini masih menggunakan prinsip tarik, dorong, dan putar. Teknologi ini dapat bergerak karena bantuan listrik sederhana yang dihasilkan oleh baterai dan mesin sederhana. Nah, selanjutnya menguji produk dan teknologi sederhana. Yang pertama kita membuat prototip terlebih dahulu. Yang kedua melakukan uji cobanya. Yang ketiga catat setiap kelemahannya. Kita membuat dulu kan. Kalau sudah selesai lakukan uji cobanya. Terus dicatatlah setiap kelemahannya dan diperbaiki kembali dan kumpulkan semua masukan. Pastinya kan ada masukan dari ini, misalnya, kurangnya ini. Lakukan perbaikan, lakukan lagi uji coba yang tahap kedua, catat kembali kelemahannya,
kelemahan yang terbarunya apa, terus lakukan perbaikan lagi, lakukan lagi uji coba ketiga, dan seterusnya. Apabila belum sempurna, kita bisa lakukan kembali. Nah, lalu tampung semua masukan, pertanyaan yang ada, posisikan Anda sebagai pendengar yang baik, karena itu adalah salah satu hal keberhasilan kita untuk berkembang adalah menerima pemasukan dari orang lain dan perbaiki. Terus tetap catat lagi semua masukan, melakukan perbaikan. Nah, apabila sudah sempurna produknya, bisa kita siap pasarkan. Oke, sudah selesai untuk pelajaran kita hari ini. Apabila kurang jelas bisa dilihat kembali pada modulnya. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.